Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kami dan Umida selaku pengasuh Pondok Pesantren Super Kamlar Rebani Bida. Yang terhormat Guru Remles MA Pondok Pesantren Super Kamlar Rebani Bida. Yang saya sayangi kedua orang tua saya dan adik saya, semoga saya selalu dirumah amin. Perkenalkan, di sini nama saya Muhammad B. Pertama, kelas 7 Pondok Pesantren Super Kamlar Rebani Bida. Di sini saya akan menjelaskan presentasi saya yang berjudul KPI atau Keadaan Penduduk Indonesia. Keadaan penduduk Indonesia yaitu populasi Indonesia adalah ras yang berikut gelap tubuhnya dari kecil dan keturunan dari ras asli disebut dengan Vedda atau Ausol. Berarti ras di Indonesia orangnya itu bukannya kecil-kecil atau kecil-kecil, berarti orang Indonesia itu kecil-kecil dan dia berkulit gelap. Nah, itu adalah ras asli dari Indonesia, berkulit gelap dan orangnya kecil. Selanjutnya di sini ada kaum pendatang dari gelombang kedua, kaum pendatang dari dua gelombang. Gelombang pertama disebut dengan Proto Melayu dan yang kedua disebut dengan Deutero Melayu. Berarti yang disebut yang pertama di sini ada Proto dan yang kedua ada Deutero. Di sini selanjutnya di sini ada Indonesia memiliki jumlah penduduk yang besar dan kepadatan antara provinsi. Jadi keadaan penduduk Indonesia itu sangat besar dan keadaan Indonesia itu sangat besar populasinya dan antara provinsinya itu dekat-dekat. Oke, di sini selanjutnya ada sebagian besar penduduk Indonesia berpendidikan SD atau MI, berarti sebagian besar penduduk Indonesia itu sekolah SD atau MI. Tadi yang sebelumnya di situ ada Jadi sebagian besar penduduk Indonesia itu sebagian kecilnya penduduk Indonesia itu baru sarjana ya. Tadi sebagian kecilnya baru sarjana. Tapi sebagian besarnya itu adalah SD dan MI. Nah, berarti sebagian besar itu bukan sebagian kecil. Oke, di cabang yang kedua di sini ada agama yang dianut di Indonesia. Berarti agama yang dianut di Indonesia itu ada Konghucu, Islam, Kristen, Katolik, Buddha. Yang satu itu ada Hindu. Jadi ada Islam, Hindu, Kristen, Buddha, Katolik dan Konghucu. Komposisi desa kota Indonesia, desa dan kota Indonesia menunjukkan imbang dari sisi jumlah. Berarti mereka imbang, dari desa dan kota itu jumlahnya imbang. Sebagian besar pekerja masyarakat Indonesia bekerja petani. Berarti sebagian besar masyarakat Indonesia itu pekerjaannya adalah petani. Karena sebagian besar Indonesia itu warnanya hijau, pokoknya gitulah. Sebagian besar Indonesia itu adalah bekerja di profesinya adalah petani. Perpindahan penduduk disebut dengan mobilitas, berarti perpindahan penduduk disebut dengan mobilitas penduduk, berarti disebut mobilitas. Oke, selanjutnya di sini cabang yang ketiga, di sini ada permainan isi, yaitu bentuk mobilitas yang bertujuan untuk menetap di suatu wilayah.
itu disebut dengan mobilitas juga. Non permanen disebut permanen, yang permanen itu disebut dengan menetap. Permanen itu disebut dengan menetap. Yang kedua di sini ada, maksudnya permanen itu menetap di suatu wilayah. Non permanen yaitu adalah mobilitas sementara, berarti mereka non permanen seperti menyewa villa, hotel, sama apa buat apa gitu, itu seperti para turis dan lain-lain. Untuk tidak bertujuan menetap, berarti mereka memang tidak bertujuan menetap dari awal. Dari awal mereka memang tidak bertujuan untuk menetap. Cabang yang selanjutnya di sini ada urbanisasi. Urbanisasi adalah perpindahan dari desa ke kota, berarti orang desa pergi ke kota. Transmigrasi adalah perpindahan dari suatu daerah ke daerah yang jarang penduduk. Ini tadi yang bernama transmigrasi. Itu transmigrasi adalah dari penduduk yang banyak pergi ke penduduk yang sedikit. Itu bernama transmigrasi. Yang selanjutnya di sini ada pemerintah membangun sarana jalan dan jembatan. Berarti pemerintah membangun sarana jalan dan jembatan, kapal dan pesawat untuk kedaulatan mobilitas penduduk Indonesia. Berarti kapal dan pesawat itu untuk pemobilitasan penduduk masyarakat Indonesia. Berarti agar lebih cepat ketemunya. Di sini kami keempat ada lembaga sosial, adalah suatu jenis lembaga yang mengatur rangkaian tata cara. Berarti lembaga sosial adalah rangkaian tata cara, lembaga yang merangkaikan tata cara dalam melakukan hubungan manusia, berarti dalam melakukan hubungan manusia. Yang selanjutnya di sini dalam lembaga sosial terdiri dari keluarga, pendidikan, ekonomi, politik, dan agama. Oke, sekian dari saya yang bisa saya sampaikan, dan salah kata menjawabkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti nggak usah dikira.